Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan channel Kisah Anak Aziz di sini. Nah, pada video cerita latihan kali ini kita sudah bersama Mas Suwardi. Iya, sang becak lahu. Kebetulan Mas Suwardi itu ternyata masih tetanggaan sama saya, beda kecamatan. Oke, nah, gini Mas Suwardi. Seperti video-video saya sebelumnya, kita itu mau ngobrolin cerita latihan. Kita penasaran sebenarnya Mas Suwardi bisa ketemu SH, khususnya PSHT, itu ceritanya gimana sih dulunya? Monggo. Sakjane itu sebenarnya ceritanya panjang ya, tapi karena yang ngarepin Mas ya saya ceritain lah gitu. Ya, kebetulan waktunya ada, kita coba cerita-cerita, bagi-bagi cerita ke dulur-dulur. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan, nama saya Suwardi, lebih akrab disapa Becak Lau. Saya pengesahan ESA tahun 2000 pas. Itu pun susulan. Aslinya saya 98 harus disain. Cuman saya merantau golek duit, Mas. Terus telepon sama masnya batu yang, kamu harus disain tuh. Oh iya, aku lupa ya. Nah, akhirnya pulang saya disasain. Nah, mulai latihan tuh 94. Aku sekitar 4 tahunan, Mas. 4 tahun. Ya. Yang diajak apa memang kan tahu sendiri kan Plaosan kan basisnya Eza Trate tuh. Apa memang ya elon-elonan kancane kayak gitu. Jadi gini, pas di kampung itu sebenarnya aku kurang tertarik kalau pencak silat. Kalau Eza ini nggak tertarik. Aku lebih tertarik nari, Mas. Nari. Serius? Iya, serius. Tapi bapak aku tuh ngomel aja, kamu ini kayak apa ya, kayak becang ya kan, masuk dolanane nari gitu. Sono ikut pencak silat, sono ikut ESA. Tetanggamu di sini udah ESA semua, itu udah kayak jadi apa ya, di desa saya itu semuanya harus ikut ESA gitu, udah kayak wajib militer gitu. Tapi bapak warga? Bapak enggak. Protolan. Ya mungkin karena beliau protolan, pengen saya lulus gitu, pengen saya jadi warga sah. Nah, dipaksa-paksa tetap hatiku nggak terima gitu, aku nggak mau, karena saya nggak mau yang silat-silat gitu, karena saya melihat yang udah jadi warga itu arogan, Mas. Mereka lebih kayak di dangdutan itu berantem, suka tawuran sama dulur sendiri, ngerusak, malah nggak jelas sama, pokoknya identik dengan hal-hal yang negatif. Ya, masa itu masih begitu ya? Ya, mentem-mentem. Sekarang masih ada, cuy. Kayaknya masih ada. Pasti identik, saya itu identik dengan keras dan jelek. Itu pandangan masyarakat ya, di mata masyarakat gitu. Ya, itu yang membuat saya kayak ogah-ogahan nggak mau masuk di ESA. Saya lebih memilih nari. Itu sampai pada akhirnya kelas 4 itu benar-benar dipaksa, alat nari saya kayak dibakar sama Pak, selendang dibakar gitu kan. Saya ya sudahlah, saya mesti nurutin. Begitu saya masuk dan melihat ESA secara langsung, itu kayak ternyata nggak seperti yang saya pikir gitu. Ternyata ESA ini benar-benar mendidik manusia yang ya seperti keesaan kita, berbudi luhur, tahu benar tahu salah, ada keesaannya dan ada olahraganya. Olahraganya kan dibagi dua, olahraga secara kesehatan dan olahraga secara bela diri. Nah, di zaman itu aku udah punya pola pikir kayak gitu, Mas. Yang saya yakin dulu sih jarang yang mikir ke arah sono. Saya mikir ke arah sono. Nah, sejalannya waktu dengan kondisi apa adanya, saya dapat seragam itu lungsuran mas-masnya, itu kayak di Jawa kayak masih berlaku ya. Iya, sekarang saya juga dulu lungsuran sakral itu. Lungsuran sakralnya. Baru pakai sebulan sobek semua. Terus ya saya nunggu lungsuran berikutnya. Ternyata ada gombrangan nggak jelas gitu ya, bentuknya tahu sendirilah yang pernah ikut latihan di kampung. Ya kita bekasnya siapa kita pakai, kadang nggak pas. Ya bagi yang teman-teman dulu yang mampu ya mereka beli baru kan. Tapi apa daya, saya dilahirkan dari keluarga yang bisa dibilang miskin, jadi ya nungguin lungsuran. Terus banyak banget ya suka duka yang kita alami di latihan. Mungkin dulu semua juga tahu gimana di ESA ini dididik untuk satu rasa,
kita semuanya bersama, kita junjung tinggi namanya persaudaraan. Sakit satu, sakit semua. Walaupun ada dulur yang sakit, kita rame-rame ngunjungin. Ada dulur satu yang nggak latihan, kita samperin atau dia ngumpet ya. Sebenarnya dia malas latihan sih, saya tahu. Kayak gitu kondisinya. Terus tahun 97 itu sepantaran saya seangkatan sama saya udah disapa dari Sahin. Teman saya berdua yang enggak karena kekecilan Mas. Oh iya. Nah, karena kan kalau di Jawa itu apalagi khususnya pelausan, ketika kita belum cukup umur itu jangan disahin. Nggak boleh. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya sangat baik banget. Karena kan di ESA ini kayak dikasih tanggung jawab kan, dimana kamu harus bisa bawa nama ESA dengan baik. Nah kalau kita belum cukup umur, kadang-kadang ada kayak kita masih kekanak-kanakan, arogan. Nah itu yang seharusnya digarisbawahi ini buat dulur-dulur yang sekarang sudah usia belia di Sahin. Iya. Bukan masalah mungkin nggak bisa olah geraknya, ini masalah mental dia saat bermasyarakat. Tanggung jawab juga. Jadi benar-benar kita tuh kayak harus mengedepankan kualitas, jangan kuantitas. Iya. Seperti itu Mas. Nah, masih ingat nggak dulu pelatihnya itu siapa aja? Oh inget banget. Pelatih salah satunya Mas Pujiono. Itu pelatih top saya. Kemudian dari Pur itu ya sama pelatih top ada 2. Selebihnya ya kadang-kadang datang ngajak dauran gitu kan, ngajak jatahan kan, tahu sendiri. Ada kayaknya kondisi mereka lagi kerja banyak masalah, datang ngebukin kita kan. Nah itu banyak yang ngalamin Mas nih. Ada yang lagi mabuk datang gitu. Nah kan dulu itu masih ada santer lah 2000 tahun 2000 ke bawah itu istilahnya pelatih yang raja tega. Ya. Ada nggak? Kalau di daerah pelausan tuh semuanya raja tega. Semuanya raja tega. Aduh. Yang pelatih tetapnya raja tega, yang warga-warga dulur yang datang tuh lebih dari raja tega gitu. Karena mungkin ngerasa belum punya kedekatan emosional secara dekat ya. Mereka cuma datang kayak seperti yang dulu-dulu. Saat mereka latihan ada pelatih-pelatih yang datang diajar aja kayak mau balas dendam gitu mungkin. Mau melakukan hal yang sama dengan mereka dulu. Dan justru itu yang mencetak kita menjadi pendekar yang kuat. Betul. Kalau kita tahan banting ya, kita benar-benar kita siap ikut ESA. Tapi kalau yang nggak siap ya mereka bisa mundur kan. Nah di sini akan terjadi namanya seleksi alam. Betul. Nah di saat saya masuk itu kita berjumlah sekitar 30 orang. 30 orang tapi yang desain cuma 13 orang. Merotol kabeh karena nggak kuat. Dan seperti yang kita tahu latihan di Jawa itu kan mulai jam 7 selesai jam 3 jam 4 subuh. Malam minggu kadang-kadang sampai matahari terbit itu baru pulang. Kadang kan suruh dilariin ya, dilariin. Bukan ngelariin anak orang ya, tapi kita nginep di tempat latihan, nginep tidurnya cuma 2 jam, 2 jam 3 jam. Atau kita didowurin di lapangan kan, yang suruh push up kepruk. Itu keraka semua, itu rasanya sakit. Sampai sini paling suka berdarah gitu, ngapal. Yang paling nggak enak itu ya kita kan latihan di balai desa tuh. Balai desa ada yang iseng pelatihnya masih sebar pasir, suruh kita kepruk. Nah pas istirahat tuh kayak kita gini. Ya. Ngambilin pasirnya. Wes ireng jago enggak luka iya. Oke. Bagi yang belum subscribe dulu dong. Oke. Selanjutnya di Jawa Timur itu kan kondang dulu itu keras banget latihannya. Kadang-kadang fisik kita nggak kuat. Pernah nggak pingsan atau cedera apa kayak gitu dulu? Syukur alhamdulillah sih di tempat saya, khususnya di rayon Desa Bogoharum ya, Desa Ranting Pelausan Sabang Magetan tuh mungkin karena mereka dasarnya basicnya dari petani, jadi punya fisik yang bagus-bagus. Ya dipengaruhi oleh pola makan yang masih sehat, terus jam tidur mereka juga cukup bagus. Nah, kita nggak yang begadang karena begitu udah beres maghrib pun kalau di kampung udah kayak kuburan Mas. Sepi banget ya.
mau nggak mau ya jam 9 lah angop-angop aja tidur lah gitu. Namun pagi-pagi golek kayu juga sekolah kalau masih sekolah kan. Kalau yang nggak sekolah ya golek kayu atau golek rasa buat celemeknya sapi itu. Habis itu nguli, entah itu macul, entah itu ke pasar atau punya aktivitas masing-masing. Nah di tempat kami tuh rata-rata memang background dasarnya orang-orang petani, makanya cukup kuat. Jadi nggak pernah itu yang namanya pas lagi latihan pingsan. Kalau sobek-sobek iya mas, contoh bibir suwe, irungnya ketian, mikir suwe, itu udah umum. Jadi kami itu nggak, itu biasa aja. Tapi saya melihat di beberapa daerah kayak di luar kawasan Magetan itu ada yang mungkin masih menerapkan latihan yang keras, tapi tidak melihat dasar dari siswa ini apa. Oh iya betul. Nah ini perlunya kayak pembenahan di sektor administrasi pendaftaran awal sih mas. Jadi kalau pas orang daftar mungkin ditanyain atau kita nyetak satu lembar gitu ya CV dia lah, maksudnya tanggal lahir seperti biasa lah ya. Terus perlu ditambahin punya riwayat sakit apa, itu harusnya pernah perlu ada riwayat sakit apa ya. Gitu. Iya. Jadi ada beberapa orang yang kuat memang, tapi ada beberapa orang yang punya riwayat penyakit dalam atau mungkin pernah kecelakaan. Jadi ada beberapa anggota badannya yang pernah cedera parah, contoh patah dan kita paksain pada saat latihan akhirnya berakibat fatal. Contoh ada penyakit dalam, mungkin jantung, dipaksa dower sampai elek gitu kan, ditendang gitu, dia nggak siap, akhirnya apa? Ada kasus yang meninggal. Ini perlu pembelajaran lebih dalam dan kita harus agak sedikit merubah kurikulum nggak usah dirubah ya, merubah polanya aja ya. Dengan yang saya tadi bilang, kita mesti kayak pendataan awalnya harus jelas, terus melihat ya jangan sampai pencak silat khususnya SH ini kan nantinya nggak diminatin sama kaum milenial mas. Betul. Saya harapannya sih kedepannya kita sesuaikan dengan geografis atau kondisi daerah masing-masing dan pribadi siswa itu masing-masing. Jadi nggak yang antem kromo akhirnya ada kasus sekarang yang meninggal, akhirnya kan masalahnya panjang. Iya. Panjang. Tutup latihan atau pelatihan nanti bermasalah. Kalau keluarganya nggak terima bisa ke ranah kepolisian hukum, itu kan kita harus hindarin lah sebisa mungkin. Kita benar-benar cetak warga-warga PS1 ya yang benar-benar bagus. Seperti itu. Kalau tunggalan apa? Saudara Mas Wardi itu ada berapa? Selain Mas Wardi ada yang warga nggak? Ada yang latihan nggak? Oh, gitu? Saudara kandung? Ya. Saudara kandung, saya kan paling tua, ada 3 saudara, semuanya warga. Warga semuanya. Tapi adik-adik saya itu jauh lebih tough dari saya dari pas saat mulainya ya, lebih ya ganas gitu. Saya kan mulai dari Stari masuk ke sono, walaupun ya saya sempat pada saat nyolong-nyolong masian mas. Jadi aku minjem selendangnya teman saya. Kadang lagi nggak latihan, saya bilang ke bapak ibu latihan, padahal saya lagi nari. Kadang-kadang dikirim sama desa saya buat kontes di daerah lain. Saya dapat juara mas, keren. Nari itu kayak nari kuda lumping, reokan kayak gitu atau? Ya, nari tradisional ya kayak nari remo. Ada kadang-kadang kita pelajari dari daerah orang kayak daerah Jawa Barat, dari Jaipong dan lain-lain. Semuanya kita pelajari. Kegiatan desa apa? Itu Karang Taruna ya. Desa juga sih hitungannya. Terus ya cuman ya gitu, kebanyakan yang ikut kan cewek-cewek. Kalau cowok yang ikut ya agak sedikit melambai kan. Ya mungkin sama bapak ditakutin saya dalam kategorinya keblasok atau jadi melambai gitu. Iya. Nah, saya ini ya meskipun suka nari terus kurang tough di tempat latihan, paling kecil di tempat latihan kan, kayaknya gede-gede banget nih, sering di B terbang kan. Tapi dari absensi mas, saya tuh selama saya latihan cuman nggak masuk 2 kali mas. Itu karena saya 2 kali itu karena mewakili desa saya lomba nari. Nah, tapi kalau nggak ada lomba, saya tetap masuk. Itu bisa ditanya sama pelatih saya. Saya nggak pernah absen. Apakah benar Mas Puji? Itu bisa tanyain. Dan mungkin seangkatanku ya kayak ada sih yang sekarang juga ada di Jakarta, ada beberapa orang, kebanyakan di kampung tuh bisa ditanyain. Saya paling rajin.
paling rajin, datang paling pertama. Tapi masih kontak-kontakan sama juru lettingnya itu? Masih, sama pelatih juga pernah kontak-kontakan. Kok bisa kamu kayak gitu? Bisa lah deh, gitu kan, pelatih gitu. Siapa saya yang latih? Nah dulu kan kalau di Magetan itu kan kalau pengesahan itu kan banyak banget. Ya, contohnya saya sampai beberapa gelombang, nggak satu kali kayak gitu. Nah pas masa Mas Wadi itu pengesahan langsung satu cabang, segitu banyaknya, atau memang ada gelombang-gelombang? Dulu itu sama dari beberapa gelombang Mas. Nah, kalau di daerah saya khususnya di Pelausan tuh di satu ranting jadi satu ranting. Jadi kita nggak ke cabang atau ke Magetan karena udah kebanyakan orang kan. Jadi desainnya per ranting. Jadi ya kalau hitungannya catatannya di cabang ya mungkin ranting saya gelombang berapa mungkin contoh seperti itu. Terus kalau ada beberapa mungkin calon warga cewek yang kan ada yang kadang kendala datang bulan ya, dia nggak bisa desain di cabang dia atau di ranting dia, nanti dimasukin ke tempat kita karena kayaknya pas tanggal itu saya kayak dapat mungkin ya bisa. Jadi kita kerjasamanya bagus sih di cabang Magetan itu kompak. Dan di tempat kami itu Mas kayak kurang mengenal yang namanya seni. Jadi kalau lomba seni itu apa gitu nggak tahu Mas, nggak tahu karena lebih mengedepankan yang namanya kombatnya itu tarung itu fight tuh ya tapi ya teman-teman. Iya sih. Saya juga merasakan itu. Iya seni apa gitu orang seni nih kayak itu. Oke, sebelum ditutup adakah pesan-pesan untuk penonton setia channel Kisana Aziz? Oke. Buat penonton setia dulur kita Kisana Aziz, jadi jika Anda dari PSHT jadilah warga yang baik, jadilah warga yang berbudi luhur seperti yang dicantumin di pepacu kita dan mungkin kata-kata mutiara di tempat kita buat PSHT ini bisa bersaing di era modern ini. Kita seperti apa ya, ikut mengkondisikan lah. Jangan sampai warisan budaya bangsa kita pencaksilat khususnya PSHT ini hilang atau ketinggalan zaman atau ditinggal oleh era-era milenial. Kita buat menuju satu abad ini PSHT emas. Oke, terima kasih waktunya Mas Wadi. Di tengah kesibukan masih menyempatkan untuk ngobrol bareng kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kadang-kadang setia hati yang lainnya. Amin. Jangan lupa klik like, komen, dan share, subscribe, share ke seluruh kadang setia hati yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru kita.